Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini Cinta Hidayah akan membagikan sebuah kisah, yaitu berhala berbicara menyampaikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, berhala atau patung-patung sering kali dijadikan sesembahan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jauh sebelum itu, berhala sudah ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, berhala pertama kali dijadikan sesembahan pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh membuat patung-patung dan memberinya nama orang-orang saleh kala itu. Berhala orang-orang Arab sebelum Rasulullah diutus umumnya terbuat dari batu, kayu, besi, bahkan ada yang membuatnya dari emas dan perak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa berhala-berhala di zaman Rasulullah SAW pernah berbicara. Berhala itu berkata, "Muhammad telah datang." Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah menukil riwayat dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Suatu ketika kita sedang bersama Rasulullah SAW pada masa awal kemunculan Islam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang naik unta mendatangi kita. Pada dirinya dan untanya terdapat tanda-tanda kalau ia telah melakukan perjalanan dan juga nampak baginya tanda-tanda kesulitan melakukan perjalanan. Kemudian ia berdiri dan bertanya, 'Manakah di antara kalian yang bernama Muhammad?' Kemudian kami mengarahkan isyarat kepada Rasulullah SAW. 'Hai Muhammad, manakah di antara dua pilihan antara kamu, memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadaku, atau aku akan memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh berhalaku kepadamu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Baiklah, aku saja yang akan memperlihatkan kepadamu ajaran yang diperintahkan oleh Tuhanku.' Kemudian Rasulullah berkata, 'Islam tersusun atau dibangun di atas 5 pondasi. Laki-laki itu berkata, 'Hai Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik Al-Amiri. Kami memiliki sebuah berhala di mana kami selalu menyembelih sembelihan di bulan Rajab di dekatnya dan beribadah kepadanya dengan sesembelihan itu. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari penduduk kami hendak menyembelih sembelihannya. Ia bernama Usam. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, maka terdengarlah suara yang berasal dari perut berhala itu. 'Hai Usam, Islam telah datang. Berhala-berhala adalah batil. Diri seseorang akan terjaga haknya. Sanak saudara disambung. Hakikat agama telah muncul. Semoga keselamatan tercurah padamu, wahai Usam.' Usam pun senang dan keluar pergi memberitahuku. Lalu kami mendengar tentang beritamu, wahai Rasulullah, beberapa hari setelah itu. Ada seorang laki-laki yang bernama Tariq hendak menyembelih sesembelihannya di dekat berhala itu. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, maka terdengar suara yang berasal dari perut berhala itu. 'Hai Tariq, Nabi yang benar telah diutus. Didadangkan kepadanya suatu wahyu, firman Allah yang maha mulia dan maha pencipta.' Tariq pun pergi menuju keramaian dan berteriak mengatakan perkataan suara berhala itu di antara orang-orang, sehingga kabar-kabarmu pun meyakinkan kami. Akan tetapi kami hidup di kalangan orang-orang yang membuat kebohongan tentangmu dan membenarkanmu. 3 hari yang lalu aku hendak menyembelih sesembelihan di dekat berhala. Ketika aku mengangkat tanganku untuk menyembelihnya, maka aku mendengar suara yang keras dari perut berhala dengan bahasa yang jelas. 'Hai Ghassan bin Malik, telah datang kebenaran seorang Nabi keturunan Hashim di Tuhamah. Orang-orang yang menolongnya akan mendapatkan keselamatan, dan orang-orang yang menghinakannya akan mendapatkan kekecewaan. Ia adalah Nabi yang memberi petunjuk dan mengajak menyembah Allah sampai hari kiamat.' Kemudian berhala itu melompat dari tanah dan jatuh terlungkup. Mendengar cerita Ghassan, Rasulullah SAW membaca takbir dan diiringi oleh para sahabatnya. Kemudian Ghassan berkata, 'Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah hak yang Maha Esa. Agama Islam ini adalah agama yang aku percayai selama aku masih hidup.
Demikianlah kisah berhala yang dapat berbicara menyampaikan kebenaran Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.